Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Allah Ta'ala Al-Quran Al-Karim. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Yang kami muliakan para ahli ilmu, para asatidz, ibu bapak hadirin jamaah kaum muslimin, hafizallah. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semuanya. Hadirin kaum muslimin, hafizallah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala dan seluruh kenikmatan yang Allah hadirkan, dan berharap mudah-mudahan Allah senantiasa membantu kita agar kita juga mampu menghadirkan ketaatan kepadanya. Baik, kita hadirin Allah, salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada uswatun hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah ila yaumil akhir. Ibu bapak hadirin kaum muslimin, hafizallah. Kita akan melanjutkan proses belajar kita mengenali pribadi mulia Rasulullah SAW di masa kecilnya. Dalam pertemuan sebelum-sebelumnya sudah kita sama-sama pelajari, meskipun tidak banyak yang saya bisa sampaikan. Bapak Ibu Bapak bisa mencari sumber referensi atau membaca dari kitab-kitab para ulama. Tapi paling tidak bisa kita ambil sebuah beberapa kesimpulan. Di antara pelajaran yang penting dari kehidupan masa kecilnya Rasulullah SAW itu adalah, ini kalau misalkan nanti kita lihat, itu di usia, kalau bahasa kita saya mengatakan golden age. Apa itu? Singkatannya apa? Usia emas. Nah, itu golden age. Jadi usia emas itu, yang pada dunia pendidikan itu usia kurang lebih sekitar 0 sampai 8 tahun ya. Ya, gitu. 7 ya. Ya, kurang lebih segitu. Dan itu yang harus Pak kita pastikan dengan ikhtiar kita, dan yang paling penting adalah ikhtiarnya di bawah bimbingan syariat, itu terjaga fitrahnya. Makanya kemudian kita bisa melihat hadirin, kalimat terjaga fitrahnya itu tentu banyak hal yang harus kita lakukan. Pertama, misalnya kita melihat pendidikan apa saja yang didapat pada Rasulullah ketika di Bani Sa'ad. Kalau saya katakan kan begitu lahir, tidak lama kemudian dalam asuhan Halimatus Sa'diyah, katakanlah selama 4 tahun itu, maka itu juga salah satu di antara gambaran kesimpulan yang bisa kita ambil. Disitulah Rasulullah sejak lahir sampai usia 4 tahun terjaga betul oleh Halimatus Sa'diyah di Bani Sa'ad. Saat bersama dengan Halimatus Sa'diyah itu terjaga fitrahnya Pak, kesucian, modal kebaikan yang sudah Allah tanamkan pada setiap bayi. Jadi fitrah itu adalah, kalau bahasanya itu apa ya Pak, foldernya Pak.
siapkan. Kalau ibarat gadget kita itu ada aplikasi YouTube, ada aplikasi musik, ada aplikasi WA, ya, yang masing-masing harus diisi sesuai dengan foldernya itu. Ya. Kalau misalnya ibarat rumah kita ada almari pakaian, ada almari baju, ada almari perabotan gitu, maka nggak boleh kemudian tertukar. Masa iya almari pakaian kita isi dengan piring gitu? Ya walaupun bisa jadi terjadi itu, tapi kan tidak sepantasnya itu. Apa saja hadirin? Pertama, aspek pendidikan kita dapatkan di sana. Yang kedua, terjaga kesehatannya karena berada di lingkungan yang sangat ini. Dalam konteks kita tentu tidak bermaksud tidak semata-mata kemudian berarti harus berada di pegunungan, tapi di pelajaran hadirin. Karena sesungguhnya Rasulullah kan lahirnya di kota, lahirnya di kota, dan salah satu di antara tujuan yang paling mendasar dari sekian banyak keinginan orang-orang Mekah ketika mereka memiliki anak yang masih bayi adalah mereka ingin mendapatkan suasana satu yang sehat. Karena kebetulan saat itu Mekah sedang terjadi wabah. Yang kedua, mereka bisa mendapatkan udara yang segar ke mereka. Yang ketiga, di antaranya pendidikan itu, Rasul bisa belajar bahasa yang baik. Karena di Mekah bahasanya juga bahasa pasaran. Ya, hadirin Allah. Itulah di antara bagian. Kemudian hadirin Allah, setelah 4 tahun itu tetap juga masih terjaga fitrahnya dalam asuhan ibunya Aminah. Yang kembali kita sampaikan di antaranya adalah Rasulullah kembali mendapatkan mata air kasih sayang dari seorang ibu. Kalau sebelumnya itu dari Halimatus Sa'diyah, ibu susuannya, di usia 4 tahun sampai 6 tahun kembali mendapatkan sumber mata air kasih sayang dari seorang ibu. Dan kita bisa mendapatkan beberapa pelajaran di sana. Pertama, kasih sayang. Kasih sayang. Dan ini usia yang masih dibutuhkan bagi seorang anak. Kasih sayang itu beda maknanya dengan kalimat memanjakan. Tapi prinsipnya adalah apa yang kita berikan itu orientasinya adalah kebaikan kepada anak kita. Menyayangi itu tidak mesti harus memberi. Terkadang menahan, tidak memberikan itu juga cara kita menyayangi. Demi apa? Maslahat kehidupannya, kebaikan buat diri. Yang kedua hadirin, ketika kita mendapatkan pelajaran dari kebersamaan Rasulullah dengan ibunya, maka juga Allah memberikan pelajaran, yaitu tentang pelajaran episode kehidupan seorang manusia, yaitu tentang kematian yang berulang. Akan cinta, mencintai itu kan ini, orang mencintai itu dihadapkan dengan 2 hal. Pertama ketika bersama, yang kedua saat berpisah. Ya. Rasulullah mendapatkan cinta dari Halimatus Sa'diyah, kasih sayang, tidak lama berpisah. Jadi episode ini pernah dialami oleh Rasulullah dalam kehidupannya. Lantas kemudian saat dikembalikan oleh Halimatus Sa'diyah mendapatkan episode baru, mendapatkan cinta kembali, tapi kemudian mendapatkan episode perpisahan, yaitu kematian ibunya saat Rasulullah diajak oleh ibunya ziarah ke Madinah. Nah, hadirin Allah, itu salah satu potret Pak. Jadi tentang hidup dan mati, bersama dan berpisah, itu adalah bagian dari episode yang kemudian Allah siapkan untuk mempersiapkan calon Rasulnya, calon nabinya, agar Allah menempa setiap Rasul itu untuk tangguh menghadapi berbagai macam ujian. Bahkan kalau bisa dikatakan ini, silakan kita tulis masalah apa yang pernah kita alami, ada tidak kepada Rasulullah. Misalnya hal-hal yang sedih Pak,
pernah di antara kita kemudian yang lahir dalam kondisi yatim? Di sini ada nggak Pak yang lahir dalam kondisi yatim? Lahir sudah gak punya apa-apa? Enggak ya Pak, berarti sudah 1 poin. Di masa kecil tidak punya ibu, ada? Enggak ada Pak, enggak ada ya? Atau misalnya jadi orang tua punya anak masih kecil meninggal dunia, punya? Ada? Belum kita alami ya Pak? Belum kita alami. Rasul sudah pernah mengalami itu semuanya. Bahkan kalau bahasanya Pak, ketika Zainab anak beliau radhiyallahu anha, istri pertama dari Utsman bin Affan itu kematiannya saat dimakamkan Rasulullah tidak melihatnya. Kalau ada mengatakan aku sedih ketika anakku meninggal dunia, ketika orang tua aku meninggal dunia, aku tidak ikut memakamkan. Rasul sudah pernah mengalami itu. Hadirin sampailah kemudian hadirin ketika Rasulullah SAW kemudian bersama dengan paman kakaknya Abdul Muthalib, Ummu Aiman dan ibunya, dan dalam perjalanan ibunya meninggal dunia, maka Rasulullah SAW di usia 6 tahun itu diasuh oleh kakeknya. Ini kakeknya di usia 6 sampai 8 tahun, kurang lebih 2 tahun Pak. Coba hadirin, betapa singkatnya Rasulullah Allah bersamakan dengan orang-orang yang mencintai Pak. Dengan ibunya hanya 2 tahun kurang lebih, dengan kakeknya yang posisinya itu sama kedudukannya sebagai orang tua juga cuma 2 tahun. Sangat menyayangi. Dan saat itu Abdul Muthalib posisinya adalah sebagai seorang pemimpin Mekah. Pertanyaannya gini buat kita, sebenarnya dalam syariat Islam kedudukan seorang kakek itu bagi cucunya itu apa? Sama apa kedudukannya? Itu seperti ayah. Perannya harus sama, misinya harus sama gitu. Ini yang mohon maaf yang mungkin karena faktornya kita kurang belajar, kurang ilmu, sehingga seringkali kemudian kita mendapati ada di antara kalimat-kalimat gini. Kadang-kadang anak kita itu menjadi tidak nurut sama orang tuanya itu gara-gara kakeknya gitu. Kakeknya terlalu memanjakan. Nah, yang seperti inilah yang kemudian tidak terjadi dalam kehidupan Rasul. Baik apa yang pernah beliau rasakan di waktu kecil maupun ketika Rasulullah posisinya sebagai seorang kakek Pak. Ini harusnya, makanya tadi di awal pernah kita sampaikan bahwa sampai memberi nama pun mestinya seorang kakek dilibatkan. Makanya anaknya Ali bin Abi Thalib itu semuanya yang masih nama sesungguhnya Rasul, karena Ali memiliki nama sendiri. Ya, Rasul mengatakan, engkau berikan nama apa anakku? Menyebutnya anak Pak. Kata Ali dikasih nama Harb, perang. Baik Hasan, Husain maupun Muhassin itu semuanya oleh Ali ingin diberikan nama Harb, perang. Karena seorang Ali memang ini punya kekuatan sendiri keahlian. Tapi tak terus berjalan berikan nama Hasan, Husain dan satunya Muhassin. Kehadiran kakek sama seperti seorang ayah gitu. Jadi jangan sampai kemudian ada sesuatu sama Bapak kontradiksi antara semangat orang tuanya dalam mendidik anak-anaknya dengan kakeknya. Saya yakin kakek ketika melakukan apapun terhadap cucunya berangkatnya dari kasih sayang, cuman beda caranya. Nah, hadirin contoh aja ini. Ini contoh aja. Jangan tanya tentang kasih sayangnya Rasulullah SAW terhadap cucu. Beliau itu kalau cucunya datang itu sudah datang. Ini pernah satu saat Rasul lagi khutbah.
Salah satunya cucunya datang masih kecil, datang lari Pak, mungkin jalan terhuyung-huyung sampai jatuh. Apa yang dilakukan Rasulullah? Bukan meminta jamaah untuk mengangkatnya Pak. Rasul turun dari mimbarnya, kemudian diambil, didudukkan di sebelahnya. Coba kurang apa? Ada nggak kira-kira? Bukan, enggak mengganggu Pak, dari seperti Rasul menangkap ketika membawa, kalau nggak salah membawa salah satu cucunya namanya Umamah masalah. Itu kemudian lagi sholat masyhur kan. Salah satu cucunya itu menaiki kepala Rasulullah SAW itu, dan Rasulullah membiarkan itu sampai cucunya itu puas. Ampun Pak Haji, misalnya Pak Haji bawa cucu itu, atau misalnya cucunya itu nyusul Pak, kemudian ini lagi sujud, lagi imami, terus lompatin. Itu kira-kira diangkat atau kasih saja diangkat atau dibiarkan Pak Haji? Diangkat ya. Kenapa? Karena kita lebih mementingkan kepentingan orang lain kan gitu jamaah. Enggak, itu dibiarkan gitu. Sampai cucunya itu betul-betul merasa puas dan kemudian bangkit dari kepalanya Rasulullah SAW. Sampai ada di antara sahabat meyakinkan, khawatir Pak, karena nggak biasa. Memang Rasulullah sujudnya lama, tapi ini lama banget. Akhirnya terpaksa lihat, oh ternyata beliau sedang ditunggangi sama cucunya dan membiarkan sampai cucunya itu turun. Mohon maaf Pak, jadi rahmatnya masjid itu terhadap anak seperti itu. Di antara para sahabat itu biasa lari-lari Pak. Kalau ada orang lagi sholat ya lari-lari, jadi masa kecil gitu. Ini bukan berarti kemudian konfrontatif, kemudian nanti panjenengan bawa cucu semuanya ke sini ya, tentu tidak. Tetapi harus dipahami, itu salah satu bentuk kasih sayang dan rahmatnya Islam terhadap anak itu, dan itu didapat oleh cucu Rasulullah SAW. Dilibatkan, diikut sertakan, hadirin Allah. Sampai suatu saat Rasul sedang sholat sunnah Pak. Ini sholat sunnah Pak. Kemudian salah satu cucunya ada yang naiki. Sahabat ingin ngambil Pak, ingin ngambil ngangkat itu, biar jangan menunggangi Rasulullah. Rasul memberikan isyarat, biarkan, sekarang biarkan cucuku menikmati berada di punggungmu. Islam sangat menyentuh perasaan seorang anak. Bahkan siapapun yang berinteraksi dengan anak itu Rasul jaga perasaannya. Contoh, Rasul pernah ketika sholat, begitu sholat, Rasul ingin memperpanjang bacaan Pak. Ingin memperpanjang bacaan, tapi kemudian Rasulullah mengurungkan ketika mendengar ada salah satu anak yang nangis. Apa yang dijaga oleh Rasulullah? Siapa? Bukan anaknya Pak, tapi perasaan seorang ibu. Maka Rasulullah percepat sholatnya agar ibu tidak gelisah dengan posisi anaknya itu. Nah pertanyaannya mungkin hanya sifatnya teknis, bagaimana cara kemudian menenangkan anak ketika dalam posisi sholat? Apunten Pak. Saya mau tanya, kalau cucu panjenengan ya, cucu ya supaya saya mau tanya, suatu saat panjenengan sebagai kakek mau berangkat sholat, cucunya nangis pokoknya, minta ikut, diajak apa enggak? Diajak Pak. Begitu sholat, nangis lagi, diapakan Pak? Panjangan pulang. Ini yang banyak diberangkat. Kenapa pulang gitu? Kenapa pulang Bu? Sudah diambil aja, diangkat timbang Pak, sambil sholat timbang. Nanti ketika ruku taruh lagi, yang ketika nanti tinggal diangkat lagi, silakan lakukan itu. Dan Islam hadir untuk mereka. Jadi bukan malah pulang, bukan malah nangis. Sangat mungkin cukup dengan itu, sentuhan itu.
tidak semua orang bisa terima. Ya, makanya tadi ini maaf ya kan, saya tidak konfrontatif kemudian mengatakan panjenengan nanti bawa cucu semuanya ke sini. Tentu harus diilmui, tapi perlu disampaikan, Pak. Saya perlu menyampaikan ini apa bukan tentu saya, Pak, panjenengan juga. Jangan sampai nanti heran itu kok Islam sangat ramah dengan masjid. Saya sampaikan kembali, itulah kasih sayang Rasulullah terhadap cucunya, Pak. Tapi apa kemudian hanya sebatas itu? Tidak. Bahkan ketegasannya pun tidak pernah hilang. Dalam masalah pendidikan, Rasulullah tetap bukan hanya sekedar menyayangi dalam bentuk seperti itu. Datang menciumi, Pak. Ya, ini Rasulullah nggak pernah, Pak. Jadi sudahlah dengan siapapun. Kalau cucunya datang diciumi, didoakan, mu'iduka, mu'iduhuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitan wa min kulli lama. Setiap hari lah, Pak. Saya mau tanya aja ya, Pak. Kalau anak kita yang sudah SMA, masih nggak, Pak, diciumi? Mau nggak? Sebenarnya malu. Kenapa sampai malu gitu, Pak? Jangan-jangan karena panjenengan nggak pernah menciumi anak, Pak. Menciumi anak masih nggak pernah menciumi anaknya mertua. Ya, jadi harusnya itu kalau kita sudah terbiasa menciumi anaknya mertua, maka mudah untuk menciumi anak sendiri. Kan itu anjuran Rasul, Pak. Rasul itu membiasakan 2 kali sehari minimal, Pak. Ini minimal yang kemudian terpotret dalam sejarah. Maksudnya minimal itu karena Rasul kan maaf ya, Pak ya, mertuanya kan bukan yang satu, tapi setiap hari istrinya itu mendapatkan doa dan kasih sayang Rasulullah 2 kali, pagi dan sore. Bukan hanya ketempatan hadirin, didoakan, ya disayang, semuanya. Itu dilakukan bersama istri kita, Pak. Kadang-kadang hadirin, hal yang paling sederhana, Pak. Kalau itu bisa ditunjukkan oleh seorang ayah terhadap istrinya, maka anak akan bisa merasakan. Mohon maaf, Pak, kadang-kadang miris gitu. Lihat seorang anak ketika misalnya pergi, itu nggak sampai salaman, apalagi nggak sampai cium tangan sama orang tuanya. Satu saat agak miris ketika ada anak sendiri, kata perempuan, itu nggak mau kemudian saling menyayangi. Apalagi kita sama saudara lah, Pak. Panjenengan punya saudara ya? Kalau ketemu pernah nggak saling menciumi? Pernah saja coba. Sama adik laki-laki, sama adik perempuan, sama mbaknya, itu saudara, Pak. Itu salah satu upaya lah mendapatkan, dan itu didapatkan oleh Rasulullah SAW hadirin. Nah, kembali hadirin. Tetapi Rasul tidak pernah kemudian memanjakan. Buktinya, Pak, ketika Rasulullah kemudian ini gambaran, Pak, kakek itu bukan sekedar menggambarkan seorang yang menyayangi cucunya, tapi juga membersamai orang tuanya dalam mendidik. Contoh, satu saat Rasulullah itu mendapatkan kurma sedekah. Itu sudah masuk mulut, Pak, cuma satu. Apa yang dilakukan Rasulullah? Itu beliau memasukkan jarinya, Pak, kemudian dikeluarkan. Saya mau tanya, kalau bahasanya saya, bisa enggak yang dimakan anak nanti diganti? Bisa enggak, Pak? Bisa, tapi itu tidak perlu. Kata Rasulullah sampai kemudian dalam sebat-sebatan, keluarga kita tidak boleh makan kurma sedekah. Padahal yang dimakan cuma 1 butir. Dan kalau Rasul menggantinya, itu bisa lebih banyak, tapi itu tidak dilakukan. Itu menggambarkan meskipun Rasulullah sangat menyayangi cucunya, tapi Rasulullah juga tidak pernah
terjerumus kepada sesuatu yang menyimpang dari syariat. Maka ketika Rasulullah dalam asuhan kakeknya, karena posisinya kakek itu adalah seorang pemimpin, kemana-mana Abdul Muthalib itu pergi diajak, Pak. Bahkan Abdul Muthalib itu di Mekah, kalau bahasa kita mungkin gedung MPR lah, Darunadwa, itu punya kursi khusus lah, tempat khusus yang tidak ada. Jangankan orang lain, sampai anaknya Abdul Muthalib saja nggak ada yang berani Pak duduk di situ. Satu saat Rasulullah duduk di situ, masih kecil, usia 6 sampai 8 tahun itu, duduk di atas sana. Di antara pamannya ini ambil kata Abdul Muthalib, biarkan dia. Kalau bahasanya kelak dia akan jadi pemimpin. Apa pelajarannya, Pak? Pelajaran buat kita gini, Pak. Jadi anak kita itu jadi orang tua senantiasa membangun keyakinan dan kepantasan. Kalau bahasanya apa ya? Harapan besar. Nah, kamu kelak jadi pemimpin. Salah satu di antara mentalitas yang diajarkan Abdul Muthalib kepada Rasulullah SAW adalah membersamakan Rasul dalam pertemuan-pertemuan penting. Kalau kita mungkin hadirin, yang paling sederhana gini, kalau kita punya tamu, Pak, seringkali malah kadang-kadang malah justru orang tua menjauhkan anak kita dari tamu kita, ya kan? Enggak, hadirin. Memang kita harus namanya duduk bersama dengan kita, tapi kalau mereka datang sendiri, manfaatkan itu. Apalagi kalau kemudian yang datang adalah misalnya kita bisa mendapatkan doanya, Pak, tolong doakan anak. Kemudian anak itu kenalkan, nah ini temannya bapak, ini temannya ibu, dikenalkan. Sehingga anak itu punya keyakinan, punya kepercayaan, dan punya kepercayaan diri bahwa dia kelak bisa bersama dan membersamai dengan siapa. Itu salah satu di antara mentalitas yang didapatkan oleh Rasulullah oleh kakeknya kepada dia. Nah, bukan betul ada ruang-ruang di mana itu. Contoh, memang anak tidak harus dilibatkan dalam pertemuan kita selamanya. Tapi sesekali Rasulullah hadir dan membersamai mereka dalam dunia mereka. Contoh apa, Pak? Anak-anak kan kalau bahasanya dunianya main. Mau tidak kita bermain-main dengan mereka? Dan itu juga dilakukan oleh Rasul. Rasul bermain-main dengan mereka, dengan termasuk dengan cucunya. Hadirin rahmatullah, itu diantara beberapa gambaran tentang suasana pendidikan yang didapat oleh Rasulullah. Ada banyak hal lagi ya, tentang leadership juga, bagaimana membangun interaksi dengan sosial. Abdul Muthalib itu karena pemimpin di Mekah, udah biasa Pak kumpul dengan banyak orang-orang hebat, dan Rasulullah hadir dan dihadirkan di bawah, Pak. Nah, perkara kita kemudian anaknya belum bisa tenang, nah itu PR sendiri. Mengkondisikan bagaimana anak itu juga bisa tenang, termasuk yang tadi saya sampaikan, bagaimana anak usia 7 tahun yang mereka punya hak untuk datang di masjid, itu PR-nya kita semuanya adalah menyiapkan mereka untuk tahu bahwa mereka berada di rumah Allah yang harus bisa menjaga adabnya. Demikian jadi yang bisa kami sampaikan. Mengapa Rasulullah melarang hidupnya makan kurma sedekah? Ini kan halal itu ya. Mengapa kok dilarang? Iya. Kurmanya halal, tapi sedekah itu haram bagi Rasulullah. Jadi Rasulullah tidak boleh makan dari harta sedekah. Bolehnya hadiah, Pak. Hadiah saja. Hanya bagi Rasulullah. Iya, hanya pribadi Rasul dan keluarganya. Jadi Rasulullah mengatakan itu tidak pantas keluarga Rasulullah itu makan dari barang sedekah. Jadi semua yang didapat oleh Rasulullah semuanya adalah hadiah dan hasil rampasan perang. Maupun Pak. Iya. Dari Habib itu. Allah Taala. Ya, tapi yang jelas gitu ya. Kalau itu saya tahunya hanya pada keluarga Rasulullah SAW. Karena pembahasan Ahlul Bait juga ada ilmunya sendiri. Saya tidak terlalu banyak tentang tahu. Gitu Pak mungkin ya. Jadi ini yang nanti perlu saya lakukan pada sahabat ini Pak.
Saya nanti punya anak atau panjenengan sudah punya anak, kan punya cucu Pak. Coba Pak, beriringan jalannya Pak dalam mendidik anak dan cucu itu. Katakanlah seperti jangan sampai anak panjenengan merasa dibayang-bayangi oleh panjenengan sebagai seorang kakek. Ya, mereka nggak berani ngomong, mesti ngomong begitu. Maaf misalnya di antara beberapa wali santri gini, iya misalnya anak saya di rumah sudah nggak ada televisi, sudah nggak pernah itu, tapi ketika main babnya sudah sehari, bahkan ketika liburan itu semangatnya pengen kembang, bukan karena mendapatkan kasih sayang, tapi dia mendapatkan kebebasan. Yang itu yang barangkali menjadi renungan dan PR buat kita semuanya. Sekali lagi, posisi anak maupun cucu sama, itu generasi penerus yang harus kita siapkan menjadi penerus dalam kebaikan. Makanya semangatnya, cara mendidiknya jangan pernah berbeda. Dan yang tidak akan membuat kita berbeda satu, ketika kita berusaha untuk mengambil dari pelajaran kehidupan Rasulullah SAW di masa kecilnya beliau. Allah Ta'ala bersama. Demikian yang kami sampaikan. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Alhamdulillah wala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datang dari kesalahan dari saya pribadi. Kita akhiri dengan tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an